Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ovialita Marcelina dengan NIM 280151260 akan mempresentasikan bibliografi dengan judul Hubungan Keterlibatan Serikat Pekerja Memiliki Pengaruh Positif dalam Kenaikan Upah Minimum terhadap Kinerja Karyawan di PT Indobarat Rayon di Purwakarta. Nah, dosen yang dituju yaitu Ibu Putih Arsyanti, SPSI, MPSI. Yang pertama ada latar belakang, yaitu ada prevalensi, yang ide pokoknya itu kinerja karyawan. Nah, yang pertama ada penelitian internasional menurut Winslow, DN, dan Didona pada tahun 2015. 2015 menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Sebagian besar perempuan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang juga lebih peduli terhadap orang lain dibandingkan laki-laki. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Danika Bakotik pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa sebagian besar faktor kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi serta relasi positif yang signifikan secara statistik antara indikator keuangan, kinerja organisasi, dan kepuasan kerja ditemukan dalam kasus 4 dari 10 indikator keuangan. Nah, indikator-indikator tersebut yaitu yang pertama adalah perputaran total aset, pendapatan per karyawan, biaya tenaga kerja per karyawan, dan laba sebelum pajak per karyawan. Meskipun semua korelasi yang ditemukan memiliki intensitas yang rendah, namun keberadaan hubungan antara kinerja organisasi dan kepuasan kerja telah dikonfirmasi. Kemudian ada penelitian nasional yang dilakukan oleh Wilda dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa gender laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan yang dianggap berat. Lalu pada penelitian Arilia Lasut menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan yang signifikan berdasarkan gender. Jadi kedua penelitian nasional ini saling bertolak belakang. Lalu selanjutnya ada dampak. Dampak kinerja karyawan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam perusahaan. Kinerja karyawan juga bukan hanya mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, tetapi memiliki dampak terhadap perusahaan. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kerja karyawan, salah satunya itu kenaikan upah. Pada proses kenaikan upah juga dipengaruhi oleh hubungan dengan serikat pekerja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan, serikat pekerja, lalu kenaikan upah saling berkaitan. Ketiganya saling satu sama lain saling butuh gitu. Lalu selanjutnya ada variabel prediktor DV. Saya memasuki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang definisi serikat pekerja, merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kemudian peran serikat pekerja antara lain menangani keluh kesah anggota. Serikat pekerja juga mewakili anggotanya yang mempunyai keluh kesah dengan membantu mereka dalam mencari dan menangani secara wajar dan adil akan permasalahan dan persoalan yang dimilikinya, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi oleh anggota-anggotanya. Serikat pekerja juga perlu untuk mempunyai pengetahuan, memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan perselisihan atas nama pekerja, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja atau serikat, pekerja atau perusahaan. Maaf, pengusaha. Bukan hanya suatu slogan atau usaha dari satu pihak saja untuk mempertahankan, tetapi upaya dari kedua belah pihak mengingat bahwa pekerja atau serikat dan pekerja antara pengusaha adalah hubungan dalam jangka panjang. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjelaskan tentang fungsi serikat. Yang pertama sebagai wakil pekerja, buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai tingkatnya, lalu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, lalu yang ketiga sebagai pihak dalam membuat perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, lalu yang terakhir sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ada elaborasi, yaitu penelitian IVDV. Yang pertama kinerja karyawan atau biasa atau sebagai DV-nya dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nugraha dan Sri Surjani Cahyawati menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan kinerja berkolerasi dan signifikan. Nah, korelasi yang dihasilkan kuat karena bernilai 0,601 berada pada interval. Jadi dapat dinyatakan bahwa ketika perusahaan menambah kompensasi, mereka pada saat
yang bersamaan terjadi peningkatan kinerjanya. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Resiana Dwi Putri Rumonder menunjukkan bahwa kenaikan upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Artinya besar kecilnya kenaikan upah yang diterima oleh para karyawan mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan itu sendiri. Nah, kenaikan upah yang terjadi memberikan pengaruh yang baik bagi karyawan supaya terus-menerus mengembangkan keterampilan dalam bekerja karena karyawan juga merasa bertanggung jawab karena upah yang telah ditambah. Lalu selanjutnya ada ketersinggungan teori antar variabel. Serikat pekerja merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam menentukan kondisi kerja, hak, serta kebijakan perusahaan antar para pekerja atau buruh. Kemudian dapat diartikan bahwa melindungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh merupakan poin penting. Contoh kasusnya tersebut yaitu ketika para buruh meminta kenaikan upah kepada perusahaan. Jadi, dapat diartikan bahwa kenaikan upah mempunyai fungsi untuk memotivasi para pekerja atau buruh. Nah, untuk selanjutnya ada DV-nya kinerja karyawan atau biasa disebut sebagai prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu menurut Mangkunegara 2005. Jadi intinya sama, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang diberikan perusahaan. Dengan kesimpulan yang sama, yaitu serikat pekerja, kenaikan upah dan kinerja karyawan saling keterkaitan. Yaitu ada yang selanjutnya ada metode definisi operasionalnya yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan para pekerja atau buruh yang tergabung dalam sebuah organisasi dan memiliki tujuan sebagai wadah aspirasi bagi para pekerja di dalam maupun di luar perusahaan untuk memenuhi hak dan kesejahteraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang individu dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasinya yaitu adalah wilayah generalisasi terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono pada tahun 2014. Populasi yang saya ambil, populasi pada penelitian ini adalah karyawan di PT Indobarat Raya yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sampelnya yaitu sampelnya sendiri, yaitu karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja di PT Indobarat Rayon, serta karyawan yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Teknik yang digunakan dalam penelitian itu non-probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang setara ataupun sama pada setiap individu dalam populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Menurut Sugiono 2013, dan dengan menggunakan metode sampling yaitu purposive sampling. Peneliti menentukan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang dimiliki oleh sampel sehingga dipandang memiliki keterikatan yang erat dengan kriteria populasi yang telah diketahui menurut Santoso dan Jiptono pada tahun 2001. Nah, untuk alat ukurnya sendiri, yang pertama ada serikat pekerja. Serikat pekerja diukur dengan 10 item questionnaire yang bernama Generic Work Satisfaction Scale versi Portugis atau Brazil yang telah diterjemahkan dan dikembangkan oleh McDonald dan McIntyre pada tahun 1997. Kemudian ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan diukur dengan 18 item questionnaire yang bernama Individual Work Performance Questionnaire atau biasa disebut dengan IWPQ yang dikembangkan oleh Kopsman DKK pada tahun 2015. Lalu yang terakhir ada teknik analisa data, yaitu korelasi dan regresi. Menurut Sugiono pada tahun 2019 menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium skor total serta korelasi yang tinggi pula menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Menurut Sugiono pada tahun 2016, analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.